Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di malam yang penuh keagungan dan penuh rahmat Allah SWT. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan hingga kita dapat senantiasa menaikkan kewajiban yang diberikan kepada kita semua, yaitu melaksanakan puasa pagi hari hingga waktu maghrib. Hari ini adalah hari pertemuan yang kedua. Insya Allah kita masih ada 6 pertemuan lagi dengan Ustadz. Pada hari Kamis siang Ustadz akan kembali ke Indonesia. Semoga nanti apa yang Ustadz katakan, apa Ustadz berikan pada kita dapat gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini tema akan dibawakan berjudul kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ba'd. Jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari berganti, kita menambah ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan secara bersama, membuat kita menjadi lebih mudah dalam melaksanakannya dan menyempurnakannya insyaallah. Malam hari ini izinkan kami sharing bagian kedua dari bagaimana kita membentuk mindset yang benar tentang bagaimana kita menghadapi dan menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan termasuk puasa. Insya Allah mulai besok kita mulai kajian sirah nabawiyah. Sebab penting sekali, seberapapun terangnya bahasa Al-Quran, jelasnya isi di dalam Al-Quran, tapi kita perlu melihat bagaimana Al-Quran itu ketika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Maka kita perlu lihat kehidupan Rasulullah SAW. Ya, saya coba pilihkan 6 episode dalam kehidupan Nabi SAW yang dapat menjadi pelajaran bagi kita hari ini insya Allah. Hari ini kita masih berbicara tentang Ramadan, ya, bicara tentang kebaikan-kebaikan Ramadan. Tadi malam kita sampai pada frasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqunnya akan kita jelaskan malam hari ini bersama dengan kebaikan-kebaikan Ramadan yang lain. Bapak-bapak, Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan pertama Ramadan adalah dia membawa nilai-nilai ketakwaan di dalam diri manusia. Takwa itu mewah, ya. Takwa itu apa? Takwa itu kesadaran akan kebersamaan Allah dalam kehidupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita mengamati, memperhatikan, membimbing, melindungi setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Takwa menghadirkan Allah sehingga kita hati-hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya karena percaya bahwa dia ada. Maka takwa itu melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kita percaya Allah
Subhanahu wa taala ada selalu bersama kita. Ini menimbulkan hubungan yang saling menguatkan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi orang mukmin, dia merasa begini. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang buruk dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala sebab dia yakin Allah melihat dirinya. Puasa itu mengasah perasaan itu. Jadi kita siang hari saat sudah lapar sekali atau haus, berada di tempat yang tidak ada orang yang kenal dengan kita, atau kita sedang di rumah sendirian, adakah orang yang tahu kalau kita minum seteguk air ketika itu? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak mau minum seteguk air itu? Sebab ada ketakwaan di dalam diri kita. Ada kemewahan perasaan memiliki Allah yang selalu membersamai kita. Dan itu menjadi perisai yang sangat kuat, sehingga orang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sementara kalau dia melakukan perbuatan yang tercela, maka akibat buruknya akan dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Baik, Ibnu Umar sedang bersama sahabatnya. Tiba-tiba mereka sedang berjalan di padang pasir, melihat ternak domba banyak sekali. Ada seorang pengembala di situ. Mereka dekati. Mereka berkata, kami ini sedang dalam perjalanan dan kehausan, ya, juga kelaparan. Kalau engkau mau, engkau sembelih, kata Ibnu Umar, menguji keimanan anak gembala ini, pengembala ini. Engkau sembelih satu domba, tuanmu tidak akan tahu karena jumlahnya banyak sekali. Ya, kamu sembelih saja. Pengembala itu berkata, aku sangat dipercaya oleh tuanmu. Sekiranya dia tahu pun, dan aku katakan, dia tahu dombanya berkurang, dan aku katakan dimakan serigala, maka dia akan percaya kepadaku. Walakin, kata dia, tetapi fa'aina Allah. Allah di mana kalau begitu? Subhanallah. Ini kan kemewahan iman kepada Allah, bahwa ada kesempatan-kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tapi terhalang karena dia merasa bahwa Allah ada bersama dia. Sama seperti kita di bulan Ramadan, kita tidak mau minum, tidak ada orang yang melihat, atau kita sedang berada di satu tempat dan orang tidak ada kenal dengan kita. Di sini minoritas muslim, Anda minum normal sekali di siang hari, asal tidak tahu sesama jamaah at-tahir. Tapi kenapa Anda tidak mau minum? Karena Anda tidak mau apa yang sudah Anda jalankan dari sejak fajar terbit, subuh tadi 5.40 sampai jam 2 siang atau jam 3 siang menjadi sia-sia. Kenapa Anda yakin dia akan sia-sia? Sebab Anda yakin bahwa Allah pasti tahu walaupun Anda minum setengah teguk aja. Seberapa yakin Anda tahu kalau Anda batal puasa Anda? Anda sambil berwudu, kumur-kumur sambil minum. Anda yakin gak Allah tahu? Yakin gak? Yakin. Yakinnya berapa persen ibu-ibu? 50 atau 60? 100. Gak ada ragu sedikit pun. Masya Allah. Kalau sekiranya keyakinan itu terus dibawa pada 11 bulan yang lainnya, Anda menjadi pribadi paling berkelas. Benar? Ketika ada godaan, ya, dalam pergaulan misalnya, tawaran untuk minum minuman keras, untuk korupsi, untuk mengambil barang orang lain, untuk menipu, untuk riba, untuk makan daging babi, untuk Anda tahu betul Allah yang mengetahui kalau aku minum jam 3 sore sambil kumur-kumur itu Allah pasti tahu. Adalah Allah yang sama yang tahu ketika aku diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Kesadaran itu dipelihara. Jangan cuma ada di bulan puasa,
lalu kemudian menjadi hilang, terkikis ketika kita sudah berada di bulan-bulan yang lain. Dan ketakwaan itu efek baiknya kepada kita, karena kita merasa bahwa Allah bersama kita, maka Allah juga begitu. Ketika kita berada dalam kesulitan, ini hambaku, dia hati-hati tidak mau melakukan sesuatu karena dia merasa bahwa aku ada. Sekarang dia dalam kesulitan, aku harus tegaskan kepada dia, aku memang bersama dia. Maka Allah berikan jalan keluar untuk dia. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Allah mudahkan kesulitan-kesulitan dia. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebaikan Ramadan yang luar biasa, bahwa kita dapat merasakan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin suka berkeliling malam-malam gitu ya, belusukan, lihat apa problem-problem masyarakatnya. Dia berhenti di depan sebuah rumah yang lampunya masih nyala. Dia dekatin rumah itu, terdengar dialog antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Ibunya bilang, campurkan susu yang tadi kita dapatkan dengan air. Orang-orang kan tidak tahu, biar banyak kita bisa jual lebih banyak. Anaknya berkata, ibu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah melarang kita melakukan itu. Gak boleh mencampur susu murni dengan air, biar lebih banyak dapatnya. Kata ibunya berkata, Amirul Mukminin tidak akan tahu. Udah malam kita di rumah kita ini, Amirul Mukminin tidak akan tahu. Kata anaknya, kalau Amirul Mukminin tidak tahu, maka Tuhannya Amirul Mukminin pasti tahu. Subhanallah. Betapa luar biasanya keimanan. Mencegah seseorang melakukan tindakan-tindakan rendahan walaupun tidak ada orang yang melihat. Umar bin Khattab pulang ke rumahnya dan terfikir tentang perempuan itu. Lalu dia suruh anaknya Asim bin Umar untuk melamar perempuan itu. Dari pernikahan itu lahir seorang anak perempuan yang kemudian menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir. Dari pernikahan Abdul Aziz dengan perempuan ini lahir seorang anak bernama Umar bin Abdul Aziz, khalifah paling adil yang terkemuka ya di zaman Bani Umayyah, tentu saja setelah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ini takwa. Apa kebaikan Ramadan yang lain? Ini kita berada di awal Ramadan, kita harus semangat. Sebab godaan untuk malas, untuk tidak bergerak, untuk tidak melakukan kebaikan itu besar sekali. Tapi memang harus dipaksa ya. Ibu-ibu sekalian, prinsipnya sederhana deh. Lebih baik masuk surga terpaksa daripada masuk neraka sukarela. Benar. Jadi kita harus paksa. Harus ada kekuatan yang memaksa. Kita ini berat melakukan ibadah, bukan karena ibadah itu berat sebenarnya. Karena Allah gak mungkin memerintahkan kita sesuatu untuk memberatkan kita, gak mungkin. Jadi kita ini berat melakukan ibadah karena kita tidak kenal siapa pemberi perintah. Jadi al-ibrah laisa bil amr walakin bil amir. Kita tidak tahu siapa pemberi perintah. Kalau kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan apa yang akan Dia berikan. Ingat ya, Allah itu punya sifat syakir. Syakir itu maha berterima kasih. Allah gak mungkin menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan. Subhanallah. Coba lihat Allah bilang begini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal baik walaupun seberat zarrah. Zarrah itu digunakan oleh orang-orang Arab menyebutkan sesuatu dengan satuan paling ringan. Dulu mereka menyebut butiran debu yang berterbangan itu zarrah. Lalu kemudian mereka melihat pendar-pendar cahaya itu disebut zarrah. Lalu kemudian atom ditemukan, mereka sebut atom itu zarrah. Lalu kemudian atom bisa pecah menjadi molekul-molekul atom, dia sebut itu zarrah. Allah pasti membalas seluruh kebaikan walaupun sebesar zarrah. Apa artinya itu? Ada dua arti di situ. Arti pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti tahu apa yang kita lakukan. Yang kedua, Allah menghargai sekecil apapun. Kenapa?
Perhatikan, barang-barang itu ya, dia ditimbang sesuai dengan nilai. Kalau harganya murah, maka satuan timbangannya itu besar. Misalnya orang jualan batu bara di Indonesia itu, harganya berapa? Harganya 1 ton sekian dolar. Ukurannya ton. Kenapa ton? Sebab batu bara murah. Tapi kalau panen padi, orang akan tanya berapa kuintal. Lebih kecil lagi dari ton ukurannya. Sebab beras lebih mahal daripada batu bara. Tapi kalau beli telur, agak kuintal itu, kilo. Berapa kilo beli? Sebab lebih mahal lagi. Paham? Tapi kalau beli emas, per gram. Sebab dia lebih mahal lagi. Anda kalau beli telur kurang 5 gram, Anda nggak ribut. Tapi kalau beli emas sekilo kurang 5 gram, ribut. Sebab satuannya memang harus halus. Sebab emas berharga. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwa seluruh amal baik yang kamu lakukan itu jauh lebih berharga dari emas. Maka satuannya lebih halus daripada emas. Itu arti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan seluruh pahala itu dilipat gandakan. Subhanallah. Kenapa kita malas? Ada undangan besar sekali, hidangannya mewah sekali, dan tidak mungkin rebutan karena jumlahnya banyak, hidangannya lezat sekali. Ada orang dalam keadaan lapar datang, lihat hidangan itu, wah lezat sekali, dan dia tidak mungkin rebutan karena jumlahnya juga besar. Udah lihat begitu, dia pergi meninggalkan hidangan itu. Anda bilang orang itu apa? Coba, normal nggak begitu? Dia sedang lapar, ada hidangan, nikmat sekali, dan ada jatah untuk dia banyak sekali. Dia bisa makan apa saja. Begitulah kita mengharap, kita ini sangat butuh dengan pahala. Lalu Allah hidangkan hidangan Ramadan, lalu kita sia-siakan. Nauzubillah min dzalik. Ini kebaikan Ramadan. Di samping banyak kebaikan-kebaikan yang lain, apa itu? Yang paling penting, yang paling nampak adalah kebaikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah itu apa? Pengampunan dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah meremehkan reward maghfirah. Kenapa? Sebab kalau Allah sudah berikan maghfirah kepada kita, maka seluruh kebaikan hidup ini akan mengalir deras dalam kehidupan kita. Ibnu Qayyim itu bilang begini, jika kamu sudah mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, kita ini mengangkat tangan mau berdoa sama Allah, tiba-tiba bingung mau berdoa yang mana saking banyaknya persoalan. Pernah nggak begitu? Benar. Ini mau curhat suami dulu, apa anak dulu, apa belanja dulu, atau urusan ekonomi, atau urusan banyak sekali kita. Bingung kita mau minta yang mana dulu. Saking banyaknya persoalan, kamu bingung mau berdoa apa. Kata Ibnu Qayyim, minta satu saja. Ketika itu kamu minta satu saja. Apa? Minta Allah mengampuni dosa-dosa. Sebab kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa, maka Allah akan menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan. Nasihat ini biasanya saya sampaikan kepada jamaah umroh. Biasanya kalau pertama kali lihat Ka'bah itu bingung mau berdoa apa. Sudah, doa minta ampun saja sama Allah. Sebab kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, semua persoalan selesai. Hasan al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu berarti generasi ketiga ya. Setelah Rasulullah, generasi sahabat, ya maksud generasi kedua. Sahabat itu bersama Rasulullah, yang berjumpa sahabat saja itu adalah tabi'in. Dia sedang kumpul sama teman-temannya. Tiba-tiba datang orang. Orang itu berkata, aku datang dari kampung kami sedang dalam keadaan paceklik, hujan tidak turun-turun, bahkan hewan-hewan pun hampir mati. Apa yang harus kami lakukan? Kata Hasan al-Basri, aksiril istighfar, perbanyak istighfar, kata Hasan al-Basri. Orang itu pun pergi. Datang lagi orang lain. Dia cerita, aku ini dagang, sekarang itu susah sekali bisnis kami ini, selalu menurun keuntungannya. Apa yang perlu kami lakukan? Kata Hasan al-Basri, perbanyak istighfar, aksiril istighfar. Orang itu pergi. Datang lagi orang kepadanya dan berkata,
berkata, aku sudah menikah bertahun-tahun tapi belum memiliki anak. Apa yang harus aku lakukan? Kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Subhanallah. Orang itu pergi, sahabat-sahabatnya protes. Engkau, orang datang dengan persoalan yang beragam, tapi engkau memberi solusi yang sama. Gimana ceritanya? Kan begini, ada orang datang sakit gigi dikasih obat itu, sakit kepala dikasih obat itu juga, kolesterol dikasih obat itu juga. Kan protes. Ini persoalan macam-macam, tapi obatnya satu, perbanyak istighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada zaman salaf dulu ya, mereka sangat mengenal terapi istighfar itu. Anda dalam keadaan sulit, bukalah kesulitan itu dengan istighfar. Kata Hasan Al-Basri, bukan aku yang bilang begitu. Yang berkata gitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mau baca surat Nuh. Surat Nuh itu di ayat 10. Allah ceritakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, kata Nabi Nuh, perbanyak istighfar sama Allah. Kalau kamu beristighfar kepada Allah, Allah akan kirim hujan yang lebat dari langit, subur tanah kalian. Allah akan tambah rezeki kalian, beri anak, kemudian kebun-kebun, ya, sumber-sumber penghasilan, dan negeri yang subur, banyak taman-taman. Subhanallah. Ini istighfar. Istighfar itu ibadah paling unik menurut saya. Kenapa? Sebab dia bukan hanya dilakukan setelah kita berdosa, tapi setelah kita melakukan ketaatan. Salat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa? Astagfirullah. Bahkan ketika kita sudah melakukan ibadah paling penting, tiang agama, setelah itu kita istighfar. Dan itu bisa dilakukan kapan saja. Di tengah kemacetan, di dalam bis kota, sambil mengemudi, sambil ngiris bawang ibu-ibu, perbanyak istighfar. Sebab Allah kalau sudah mengampuni dosa kita, itu sudah berarti semua urusan kita selesai. Yang menarik adalah Allah menyediakan 3 instrumen maghfirah di bulan puasa, seperti jaring yang berlapis. Kalau kamu lolos di jaring yang pertama, ada jaring yang kedua. Kalau kamu lolos di jaring yang kedua, ada jaring yang ketiga. Sehingga siapapun yang berada berjumpa dengan Ramadan, jangan sampai begitu Ramadan berakhir dosanya tidak diampuni. Itu rugi sekali. Itu yang Allah Rasul sampaikan. Rahima'an farajulin, ya, tersungkur kepada kehinaan hidup seseorang yang datang kepadanya Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena instrumennya itu berlapis. Coba kita lihat lapis-lapis maghfirah di bulan Ramadan. Pertama, hadis Nabi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Perhatikan, man shama, siapa yang siam puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, orang tua saya sudah gak kuat lagi puasa, atau saya sedang musafir sehingga saya gak puasa, gak bisa dong saya dapat maghfirah Allah pada bulan ini? Bisa. Sebab ada jaring yang kedua. Man qama Ramadan. Tadi man shama, sekarang man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Walaupun kamu sudah tua, enggak kuat puasa, atau kamu sakit tidak berpuasa, musafir tidak puasa, tapi kamu kan bisa untuk sholat qiyam Ramadan. Tidak kuat di masjid, di rumah. Tidak kuat berdiri duduk. Tidak kuat surah panjang, surah pendek. Bisa kamu. Itu adalah salah satu cara untuk menjemput maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, kalau perempuan sedang haid atau nifas, dia nggak bisa puasa, dia nggak bisa qiyam Ramadan, apakah berarti dia luput dari maghfirah? Tidak. Ada jaring maghfirah yang ketiga. Apa itu? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Paham kan sekarang, insyaallah? Paham ya? Baik.
ada kebaikan Ramadan yang lebih daripada itu lagi. Apa itu? Aidkun minan nar. Aidkun minan nar berarti bebas dari vonis neraka. Jadi dia sudah divonis jadi ahli neraka, tapi kemudian Allah ambil. Jadi setiap malam di bulan Ramadan itu walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dalam hadis Ibnu Majah, Tirmizi, Al-Bazzar disebutkan. Dan Allah memiliki pada bulan Ramadan itu hamba-hamba yang dia bebaskan dari vonis neraka. Dia sudah dapat vonis, hamba ini masuk neraka, tapi Allah ambil mereka, Allah selamatkan. Setiap malam ada. Dan satu riwayat disebutkan 60.000 setiap malam. Dalam riwayat lain tidak disebutkan jumlahnya. Setiap malam Allah ambil itu. Allah bebaskan mereka dari vonis neraka. Ustaz, apa bedanya maghfirah dengan itqun minan nar? Kan yang tadi Allah ampuni. Kalau ampuni berarti gak masuk neraka juga kan? Kalau yang ini juga enggak kan? Baik. Ada beberapa perbedaan. Yang paling penting perbedaannya adalah maghfirah itu hanya mengcover masa lalu, pas. Tapi kalau itqun minan nar, dia jaminan sampai akan datang. Kenapa bisa begitu? Lihat, hadis tentang maghfirah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Allah mengampuni apa-apa yang sudah dia lakukan. Apa-apa yang sudah dia lakukan. Artinya begini, sekarang Ramadan tahun 1444. Kalau sekiranya kamu berpuasa atau qiyam Ramadan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, karena Allah Subhanahu wa taala, dosamu diampuni semua. Alhamdulillah. Semua dosa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali berhubungan dengan manusia ya. Semua yang berhubungan dengan Allah semuanya sudah diampuni. Lalu orang itu hidup bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, meninggal dunia dia. Paham? 11 bulan meninggal dunia sebelum berjumpa dengan Ramadan tahun 1445. Dosanya yang diampuni pada Ramadan lalu adalah dosa yang sebelumnya. Tapi yang 11 bulannya akan dihisab. Paham? Tetap akan dihisab. Tapi kalau sekiranya pada Ramadan ini kamu memperoleh jaminan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, maka berarti 11 bulan itu pun ada diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya? 2 instrumen menurut para ulama. Yang pertama adalah dia tidak mungkin melakukan dosa besar lagi setelah Ramadan. Mungkin dia melakukan dosa-dosa kecil tapi dihapus dengan wudu, jalan ke masjid, menunggu sholat, umrah dengan umrah, Jumat dengan Jumat, sedekah, sehingga ketika dia wafat bersih, dia tetap gak bakal masuk neraka. Atau skenario yang kedua, dia mungkin melakukan dosa besar tapi dia tidak mungkin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah beri kesempatan dan taufik kepadanya untuk bertaubat sebelum dia wafat. Artinya, itqun minan nar itu adalah jaminan bahwa seseorang pasti akan memperoleh husnul khatimah. Sebab dia tidak akan mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala reward yang Allah berikan, kebaikan-kebaikan Ramadan, janji-janji Ramadan ini mesti kita ambil dengan kuat. Salah satu rahmat Allah biar kita dapat mengambil ini dengan kuat adalah Allah membuka peluang-peluang. Futihatil jannah, abwaabul jannah, ya, wa ghulliqat abwaabun nar, wa sufidatisy syayatin. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu kebaikan dibuka, pintu-pintu keburukan ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ya, akhir dari sharing kita malam hari ini, saya ingin berbagi kenapa orang masih melakukan kejahatan, maksiat pada bulan Ramadan padahal setan dibelenggu. Ya kan? Kok bisa? Kan setan sudah dibelenggu, ya kan? Nah, perhatikan. Ada seseorang salah bergaul. Dia punya teman yang selalu mengajak dia kepada keburukan. Berteman, teman ini bahaya sekali.
berteman, setiap hari main sama dia, akhirnya diajak pergi ke tempat-tempat maksiat, pergi ya minum minuman keras, narkoba, berjudi, macam-macam, berteman, ya akhirnya jadi gaya hidup dia seperti itu. Suatu hari temannya ini ternyata harus pindah ke luar negeri. Pindah dia sama keluarganya ke luar negeri, tidak lagi bersama dia. Menurut Anda, orang tadi masih melakukan perbuatan itu apa tidak? Yang ngajak dia sudah pergi ke luar negeri, tapi karena pergaulan yang bertahun-tahun dia akrab dengan orang itu, sehingga dia juga menjadi kebiasaan jelek dia. Berjudi, minum minuman keras, narkoba itu sudah jadi kebiasaan dia. Jadi walaupun yang ngajak dia itu sudah tidak sama dia lagi, dia tetap melakukan itu hasil dari pergaulan bertahun-tahun sebelumnya. Begitulah kalau kita selama ini akrab dengan syaitan, akrab dengan iblis, walaupun mereka sedang dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kebiasaan-kebiasaan yang mereka ajarkan tetap ada di dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, inilah saat yang paling tepat, lebih mudah bagi kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, kebiasaan-kebiasaan jelek dalam hidup kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuka pintu-pintu kesempatan untuk berbuat baik. Barakallahu fikum. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya enggak? Saya suka bertanya, ada orang bertanya itu suka. Silakan. Ya, udah ngantuk ya? Ya, ada dua kemungkinan kalau tidak bertanya itu ya. Pertama, paham semua. Yang kedua, gak ada yang paham. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.